Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan kawan-kawan semua dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Oke kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini kita insyaallah akan mengkaji tentang keutamaan 10 awal bulan Zulhijjah. Untuk mengulas topik ini maka kami akan merujuk beberapa hadis dan beberapa ayat. Yang pertama adalah tentang dalam surah Al-Fajr dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wa layalin 'ashr. Wal fajr demi waktu subuh, wa layalin 'ashr dan malam-malam 10. Jadi para ulama tafsir mengatakan inilah dasarnya bahwasanya malam 10 dari Zulhijjah itu merupakan malam-malam yang sangat mulia. Bahkan dalam riwayat dikatakan malam tersebut seimbang dengan malam Lailatul Qadar. Yang kedua, kami akan merujuk satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi, ma min ayyami, tidak ada hari-hari, al-amal sholih, suatu amal soleh, fiha, pada hari itu, ahabba ilallah, lebih dicintai Allah. Dalam teks yang lain, a'zamu ilallah, lebih besar di sisi Allah, min hadhil ayyamil, daripada hari-hari berikut, yakni ayyamil ashri, yaitu hari yang 10. Yang manakah itu? Hari pertama, kedua, ketiga sampai dengan 10 Zulhijjah. Maka qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wala jihadan, dan juga jihad ya Rasulullah. Apa kata mereka? Rasulullah qala, Rasul berkata, wala jihada, walaupun jihad fisabilillah, illa kecuali rajulun, seseorang kharaja min nafsi, ia keluar berperang, wa malihi, membawa dirinya, wa malihi, dan hartanya, falam yarji min dzalika bisyai', tidak pulang sesudah itu. Apa artinya? Jadi ibadah-ibadah, keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang beribadah pada 10 awal Zulhijjah itu, kalau dia berperang dibawa hartanya, kalau mungkin dia punya harta 1 miliar atau 7 miliar, dibawa semua dan niat berperang karena Allah, dan dia pun meninggal di sana, maka itulah lebih baik daripada hari-hari yang 10. Kawan-kawan sekalian, apa sebenarnya amal-amalan yang harus kita amalkan pada 10 awal Zulhijjah ini? Yang pertama adalah puasa. Jadi kalau bisa bagi kawan-kawan, kalau bisa kita berpuasa 1 sampai dengan 9 Zulhijjah. Kalau bisa full. Kenapa? Karena banyak keutamaan. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan puasa 1 hari di awal Zulhijjah 1 sampai dengan 8 Zulhijjah maka setara dengan puasa 1 tahun. Dalam satu riwayat, kalau bisa full 1 sampai dengan 9 Zulhijjah. Kalau tak bisa minimal 2, yaitu 8 dan 9 Zulhijjah. 8 Zulhijjah itu dinamakan dengan hari Tarwiyah. Apakah makna Tarwiyah? Tarwiyah adalah orang-orang datang ke Mina itu membawa air. Jadi ceritanya dulu orang-orang dulu ketika melaksanakan haji, karena Mina itu panas, maka membawa air menyiram gurun pasir. Maka dikatakan dengan Tarwiyah, hari Tarwiyah. Jadi kalau bisa 8 atau 9. Kalau tidak bisa minimal 1 hari. Kapankah itu? Yaitu pada 9 Zulhijjah. Apa kata Nabi? Siyamu yaumil arafah, atau dikatakan dengan puasa Arafah. Siyamu yaumil arafah, puasa pada hari Arafah, ahtasibu Allah ayyukaffiru sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu, akan mengampuni dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Apa artinya? Dosa 2 tahun akan Allah ampuni. Karena apa? Karena kita berpuasa pada hari Arafah. Dan para ulama hadis mengatakan di samping mereka berpuasa, di samping dosanya diampuni 2 tahun, maka akan diberikan keberkahan, kepanjangan umur pada 1 tahun akan datang. Artinya apa? Dipanjangkan umurnya sampai tahun akan datang. Pertama, kalau bisa puasa,
Kita kuatkan, niatkan, semangat. Kita harus melaksanakan puasa 1 sampai dengan 9. Kalau tak mampu minimal 2, kalau tak mampu juga minimal 1. Pertama. Yang kedua, kalau bisa kita qiyamul lail, itu salat tahajud. Nah, bahkan dikatakan dalam satu riwayat dikatakan malam itu seperti malam Lailatul Qadar. Kalau bisa tahajud. Kita usahakan salat tahajud 8 lah minimal ya. Sebenarnya bukan 8. Kenapa kita 8 minimal ya, supaya semangat aja ya. 8. Karena apa? Tahajud ini merupakan ibadah yang melejit sampai ke langit. Bahkan ibadah-ibadah pada 10 awal ini, kata Nabi, sampai dengan dibalas dengan 700. Al-a'malu fiha bisab'i mi'ah. Amal-amal pada malam itu dibalas dengan 700 kali lipat. Berarti kalau kita bersalat malam pada malam itu, maka setara dengan kita salat malam 700 kali lipat. Apa artinya? Banyak keutamaan besar yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang menjaga malam yang menjaga tahajud pada malam tersebut. Jadi kalau bisa salat tahajud. Yang ketiga, kalau bisa kita itu membaca Quran. Kenapa membaca Quran? Karena semua amal dibalas dengan 2 kali lipat, supaya ada keberkahan Quran. Kalau bisa bacalah 1 juz dalam setiap hari. Kalau tak mampu bacalah nanti setengah juz. Kalau tak mampu baca 1 halaman. Kalau juga tak mampu, bacalah ayat-ayat pendek. Ya, jadi kalau kita gabung semua, ada beberapa surah-surah yang hebat, seperti Qul Huwallah ya. Jadi kalau misalnya tak bisa mengaji, apalagi bagi perempuan yang halangan, silahkan bacalah Qul Huwallah. Berapa kali? Kalau bisa 1000 kali. Supaya apa? Supaya hebat keutamaannya. Kalau tak mampu minimal 100 kali. Supaya apa? Supaya ada ibadah kita pada 10 awal Zulhijjah tersebut. Mengaji. Apalagi sesudah itu, kalau bisa bersedekah. Bayangkan, bagi Anda yang butuh, punya hajat, punya impian, ingin kelipatan rezeki, ingin omset meningkat, maka geber-geber bersedekah pada saat itu. Kalau bisa ya dalam sedekah besar ya. Kalau mungkin kita biasa 1 hari bersedekah 10.000, naikkan sedikit 100.000 1 hari. Sampai kapan? Sampai nanti 10 Zulhijjah. Atau naikkan lagi atau 200.000 atau 500.000 per hari. Kalau 100.000 1 hari itu hanya butuh 1 juta. Bagi aja 100.000 1 hari. Hari ini 100.000. Besok 100.000 sampai kapan? Sampai nanti hari 10. Bayangkan kawan-kawan, kalau Anda bersedekah 100.000, Allah balas dengan 700 kali lipat. Berarti 70 juta. Logika sederhana, Allah balas 70 juta. Jadi kalau Anda butuh duit 700 juta, Anda hanya menyedekahkan 1 juta. Kalau kita logika sederhana ya, memang bukan cuma duit Allah balas yang lainnya, kesehatan, keberkahan, kenikmatan, kenyamanan. Maka insya Allah berikan kepada hamba-hamba yang mau berbagi pada saat itu. Apalagi selain sedekah, ada zikir. Jadi menurut para ulama, ada zikir yang utama atau dinamakan dengan zikir Arafah. Apakah itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya ulangi lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kalau bisa dibaca ya sebanyak-banyaknya. Berapakah banyak itu? Kalau bisa 1000 ya. 1000. Kalau tak bisa 100 lah ya. Untuk apa? Supaya ada zikir kita pada hari 9 Zulhijjah tersebut. Boleh bisa ada ustaz yang lain, bisa. Subhanallah boleh, alhamdulillah boleh, Allahu Akbar boleh, la ilaha illallah, bebas saja sebenarnya. Cuman supaya karena ulama-ulama kita menganjurkan, maka itu lebih baik zikirnya dibanding dengan zikir-zikir yang lain. Oke, yang terakhir, apakah yang paling afdal adalah amal yang paling afdal adalah yaitu ibadah kurban. Bagi kawan-kawan yang punya rezeki ya, kalau bisa punya rezeki sedikit ya, anggaplah rezeki kita itu ada duit di rekening itu 10 juta ya. Untuk belanja 1 bulan itu sudah cukup 5 juta. Yang lainnya kurbankan aja. Karena apa? Insya Allah Allah berikan keutamaan, kehebatan, prestasi bagi hamba-hamba yang mau berkurban pada 10 Zulhijjah. Karena apa? Karena memang kata Nabi banyak keutamaan. Di antaranya setiap bulu itu dibalas dengan 1 kebaikan. Bayangkan kalau kita berkurban itu 1 kambing berapa ratus ribu bulu.
maka berapa ratus ribu kebaikan Allah berikan kepada kita. Bahkan kalau kita lihat Rasulullah itu pernah beliau berkurban itu berapa ekor? 65 ekor kambing. Jadi Rasul itu sebenarnya orang kaya ya, lebih lama kayanya ya. Rasulullah itu berkurban 65 kambing. 15 kambing beliau sendiri yang motong dan 40 kambing dilanjutkan oleh Sayyidina Ali menantu beliau, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa artinya? Kalau bisa kita berkurbanlah pada saat itu. Karena apa? Karena kalau kita punya duit, sekarang kan kurban sekitar 2.400.000 ya, atau 2.500.000 di daerah kita. Jadi kalau kita punya duit 2.500.000, kita sedekahkan pada saat itu, kita berkurban dengan 1 ekor kambing, maka jauh lebih besar fadilah keutamaan bagi hamba-hamba yang bisa berkurban pada saat itu. Bagi kawan-kawan, yuk sama-sama kita berkurban. Mudah-mudahan nanti Allah nilai sebagai nilai ibadah. Yang kedua, nanti Allah berikan perubahan-perubahan besar dalam kehidupan kita. Saya yakin kalau kita mau berbagi waktu, beribadah, fokus, serius 10 awal ini, maka Allah berikan keutamaan-keutamaan dalam kehidupan kita 1 tahun akan datang. Karena apa? Karena kita datang ke Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Dan saya doakan kawan-kawan semua, Allah berikan hidayah, kemampuan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diutamakan pada 10 awal Zulhijjah. Terakhir, ada sebenarnya ibadah yang terakhir, apa itu? Ibadah doa ya. Silahkan berdoa ya. Karena dalam satu ayat dikatakan doa pada malam itu, pada malam-malam 10 Zulhijjah tidak akan ditolak. Silahkan berdoa. Yang punya hajat, punya impian, punya harapan, yang belum menikah, punya pekerjaan, punya penghasilan, yang ingin punya rumah, punya mobil, punya perusahaan, bahkan mempunyai duit miliaran, silahkan berdoa besar-besar. Karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah, kita bukan minta kepada manusia. Karena insya Allah saya yakin dengan keyakinan dan semangat dan kekuatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kabulkan doa-doa kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.